Ketua, silakan berkumur. Ketua, lewat sini. Bangun. Ketua, Gaya rambut miliarder yang Anda minta sudah siap, Manajer G. Menurut Anda, ini terlalu banyak atau kurang? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Pas sekali. Ketua, Bingbing, Nana, Lily dari dunia hiburan mengajak Anda nge-gym. Bilang pada mereka, saya tidak pergi. Urusan kamar dagang banyak sekali. Tidak ada mood untuk hal-hal seperti itu. Ketua, Anda takut bertemu Fan Bingbing ya? Dia itu yang di depan gedung grup, membentangkan spanduk, menyatakan cinta pada Anda. Cinta sejati nomor 1 di Qiu Cheng. Xu Xiaotian. Seumur hidupku, Fan Bingbing ini hanya akan menikahimu. Meskipun kamu terus menghindariku, tidak menemuiku, aku tetap ingin bersamamu. Meskipun seluruh dunia menentang, memangnya kenapa? Bingbing, kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu begitu hebat. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Ini cinta. Benar-benar tidak tertolong lagi. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu masih saja mengejarnya. Su Xiaotian, keluar kamu. Sudahlah, aku tidak suka tipe seperti itu. Tahu. Pacar yang dicari ketua, tentu yang terbaik di Qiu Cheng. Hanya kamu yang bisa bicara. Sudah siap? Ayo pergi. Hari ini ada rapat penting di kamar dagang. Baik. Silakan, Tuan. selamat pagi, Ketua. Nona cantik, mau tahu tentang proyek Dashanbao? Dashanbao itu di mana? Dashanbao adalah salah satu tempat wisata 4A di Qiucheng. Sekaligus, merupakan lahan basah subalpin bagi blackneck crane, hewan langka yang terancam punah. Pemandangannya memukau. Tempat yang bagus untuk berlibur. Dashanbao, ada apa saja yang menarik di sana? Banyak sekali hal menarik di Dashanbao. Lihat saja, ada Danau Dahai, Danau Tiaodun, dan juga Gunung Jikong. Aku punya penginapan kecil di Dashanbao. Makanan dan minuman lengkap tersedia. Bisa menginap jangka panjang loh. Kalau butuh, bisa hubungi saya. Oke, terima kasih. Kebetulan saya mau jalan-jalan. Nanti saya hubungi ya. Jangan lupa hubungi saya. Dala. Siapa yang suruh kamu jualan di sini? Cepat pindah, kalau tidak akan didenda. Cepat pindah. Ayo, cepat. Siapa yang suruh kalian jualan di sini? Kalian ini siapa? Kami dari Dinas Pengelolaan Dagang Qiu Cheng. Semua hal di Qiu Cheng bisa kami atur. Kakak ini, beri saya 200 yuan dong. Kenapa saya harus memberimu uang? Bukankah kalian bisa mengatur segalanya? Dasar gadis kecil ini. Saya tidak punya uang untuk makan. Kamu mempermainkan saya ya? Kamu? Kalau begitu, saya tidak punya uang untuk makan. Kalian tidak akan mengurusnya. Lepaskan. Berhenti. Ada apa, Ketua? Coba lihat, ada apa. Mike, bawa 4 orang ke sini. Kenapa kalian merebut barangku? Kembalikan.
Kenapa kalian merebut papan namaku? Ada apa ini? Berandalan. Ada apa ini? Kalian ini siapa? Kami dari Kamar Dagang Dianan, pengawal pribadi Ketua Su. Maaf, Kak. Aku tidak tahu. Kalian orangnya Ketua Su. Maaf. Aku beritahu kalian, pemimpin besar memberi kalian wewenang, bukan untuk menindas pedagang dan menyusahkan rakyat kecil. Lagi pula, tindakan kalian ini benar-benar mempermalukan Dinas Pengelolaan Dagang. Jika ada lain kali, tidak akan kumaafkan. Terima kasih banyak, para kakak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami hanya mengikuti perintah bos. Ketua, itu dari Dinas Pengelolaan Dagang. Sudah diperingatkan. Ayo pergi. Selamat datang, Ketua. Selamat pagi, Ketua. Ketua Su memang sangat berwibawa ya. Membuat begitu banyak tokoh terkemuka Dianan. Menunggu dia sendirian. Tapi siapa kamu sampai berani mengkritik Ketua Su? Kalau dia sampai dengar, habislah kamu. Sudah. Ketua Su sangat sibuk. Kami yang bekerja keras ini sudah terbiasa menunggunya. Akhir-akhir ini, entah kenapa, beberapa grup asing membatalkan kontrak dengan kita dan beralih menyerang perusahaan. Kenapa panik? Bukankah masih ada Ketua Su? Ketua datang. Ketua datang. Selamat datang, Ketua. Ketua, saat ini saham perusahaan manajemen Kamar Dagang kita mengalami penurunan drastis. Rahasia dagang dari beberapa grup di bawah kita telah bocor. Beberapa grup perusahaan yang bekerja sama dengan kita ramai-ramai membatalkan kontrak dan beralih ke pesaing. Bagaimana ini? Ketua, mitra kerja grup saya sudah membatalkan kontrak dan beralih ke grup Chiangsheng. Sepengetahuan saya, putri direktur grup Chiangsheng, Fan Bingbing. Itu gadis yang beberapa hari lalu membentangkan spanduk di Douyin untuk menyatakan cintanya padamu. Kau mencurigaiku? Sebelum kebenaran terungkap, siapapun bisa jadi tersangka. Aku juga berpikir ada pengkhianat di dalam Kamar Dagang. Tapi orang itu pasti bukan Ketua Su. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Ini tidak baik untuk persatuan Kamar Dagang. Hanya sebuah pendapat. Wakil Ketua Zhang, jangan merasa tersindir ya. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Kau tidak tahu. Kau memberontak. Hentikan. Hal seperti ini terjadi di Kamar Dagang. Sebagai ketua, aku bertanggung jawab penuh. Namun, sebelum kebenaran terungkap, jangan ada yang berspekulasi sembarangan. Aku jamin kepada kalian semua, aku pasti akan menangkap si pengacau ini dan memberikan keadilan untuk semua. Ada keberatan lain? Rapat ditutup. Ketua. Masalah yang kau minta aku selidiki. Bagaimana penyelidikannya? Ketua. Mungkin wakil ketua Zhang. Diam-diam, dia tidak hanya menghadiri pesta pribadi Fan Chiangsheng,
Ketua grup Jiangsheng, dia juga berkali-kali mencari alasan untuk masuk ke kantor penyimpanan dokumen paten kamar dagang. Aku rasa memang dia. Tapi bagaimanapun dia adalah veteran kamar dagang. Aku butuh bukti kuat untuk menjatuhkannya. Kau mengerti? Si tua bangka itu bertindak sangat hati-hati. Jika Anda terus berada di kamar dagang, dia akan sulit membuat kesalahan lagi. Ayo. Sini, Pang. Kak Tian, Temani kakak minum. apa ada sesuatu yang terjadi padamu? Tidak ada. Entah kenapa, hari ini, aku sangat ingin minum. Aku akan menemanimu. Ayo. Habiskan. Sebenarnya, kadang-kadang aku cukup iri padamu. Kau iri padaku kenapa? Kau adalah ketua kamar dagang Dianan. Kau iri padaku kenapa? Selain ayahku, aku punya apa? Sebenarnya, kamu tidak sadar. Kamu hidup tanpa beban setiap hari. Mau tertawa, tertawa saja. Mau pergi kemana, pergi saja. Lihat aku. Sekarang terikat oleh kamar dagang. Tidak bisa kemana-mana. Aku kira kamu sudah lupa persaudaraan kita. Tidak menghubungiku berhari-hari. Perasaan itu... Apa yang dipikirkan si bodoh ini? Tuangkan lagi. Kak Tian, aku tahu kamu lelah. Ayahku dulu selalu meremehkanku. Bilang, aku hanya tahu menghamburkan uang. Sejak aku mengikutimu, ayahku mengacungkan jempol. Dia bilang, ikuti saja Katianmu baik-baik. Katianmu pandai memimpin. Dia orang yang berbakat. Kaktian, aku bersulang untukmu. Ketua, bagaimana kalau jangan minum lagi? Sejak kapan kamu boleh ikut campur? Hari ini aku senang. Sudah, jangan bicara lagi. Jangan merusak suasana hati Kak Tianku. Kak Tian, aku bersulang untukmu. Apa yang baru saja kamu katakan padaku, aku akan menyinyatnya dalam hati. Kebahagiaan adalah yang utama. Ayo. Bersulang. Kak Tian. Minum sedikit. Aku rasa aku sudah mau tumbang. Kamu ini minum sedikit saja. Sudah tidak kuat, tapi setiap hari minum. Kak Tian. Ada apa? Kak Tian. Aku tanya kamu. Minum. Kamu bilang aku tidak kuat minum? Terus minum. Minum apa? Pulang. Ayo, antar ketua kalian pulang. Pulang ke rumah mana? Pulang ke rumah kami. Pulang ke rumah mana? Pulang ke rumah kami. Minum, Pang. Rumah kita berdua. Pulang dan minum. Minum. Ayo, Kak Tian. Hati-hati ya. Wakil Ketua, Sang. Sekretaris Wang. Apa yang dilakukan Su Xiaotian akhir-akhir ini? Ketua Shu sekarang setiap hari hanya bersenang-senang. Sudah tidak punya semangat juang lagi. Wakil Ketua Zhang, Anda ambil alih kamar dagang Dianan. Sudah tinggal menunggu waktu. Hei, bocah ini. Berani lawan aku. Wakil Ketua Sang, saya sudah mengirim contoh dokumen rahasia paten kamar dagang kita ke grup Jiangsheng. Kerja bagus. Kalau semua lancar, posisi ini akan jadi milikmu. Terima kasih Pak Zhang. Ngomong-ngomong, Pak Fan mengajak Anda makan malam nanti. Boleh saja.
Kebetulan, aku juga mau menemuinya. Baik, kalau begitu saya balas undangan Pak Fan. Bagaimana kalau kita pergi bersama saja malam ini? Sepertinya kurang sopan. Lagi pula, kalau kita sudah satu keluarga. Ya enggak? Wakil Ketua Zhang, kalau urusan saya, masih ada urusan. Saya izin dulu ya. Baik, silakan selesaikan dulu. Baik. Pak, keran air yang Bapak perbaiki kemarin rusak hari ini. Ini kan namanya menindas. Ah, Musim panas. Musim panas berlalu diam-diam. Meninggalkan rahasia kecil. Tersimpan di hati. Tersimpan di hati. Siapa? Kaktian. Aku... Oh, Pang, ternyata kamu. Kenapa kamu di sini? Kamu mabuk semalam. Muntah di mana-mana. Aku dan Fan Bingbing mengantarmu ke sini. Kamu bilang siapa? Fan Bingbing. Dong. Jadi, baju ini... Tentu saja Fan Bingbing yang menggantinya untukmu. Coba ulangi lagi. Hei. Cuma bercanda. Aku yang menggantinya untukmu. Katian. Kenapa ada kopra? Kamu mau kabur lagi dari rumah? Ini... Bangun dulu, nanti aku beritahu. Cepat katakan. Ada sebuah tempat, namanya Dashanbao. Awalnya aku ingin mengajak orang yang paling kucintai ke sana. Untuk melihat langit biru, untuk melihat padang rumput tak berujung. Pergi lihat lautan awan yang luas. Kaktian kan sedang tidak mood. Kamu beruntung, aku akan membawamu. Ke Dashanbao. Apa yang menarik dari Dashanbao? Dashanbao ini adalah tempat di Qiucheng, objek wisata 4A yang baru dikembangkan. Dan banyak wanita cantik di sana loh. Jauh dari Diancheng. Tidak jauh, kita naik mobil saja. Apalagi yang perlu dipikirkan? Ayo, Kaktian, Fepatman di sana. Pas sekali untuk menjalankan rencanaku. Benar ada wanita cantik? Kapan aku, Pang, pernah membohongimu? Ayo. Ayo. Pang. Ngomong-ngomong, kamu kan playboy begitu. Kenapa belum menikah? Menikah? Hanya orang gila saja yang memikirkan pernikahan. Hidup bebas sendirian, bukankah itu lebih baik? Keluargamu tidak mendesakmu? Aku malah sering menasihati ayahku untuk punya anak lagi selagi muda. Dasar kamu. Kamu juga jomblo, kan? Sekarang kamar dagang dan grup sedang kacau balau. Mana ada waktu memikirkan hal itu? Wah, ada sate kesukaanku. Sate Qiucheng. Sate kecil. Kasihan sekali kamu. Belum pernah makan sate kecil. Sate Qiucheng ini adalah salah satu ciri khas kuliner Qiucheng. Terutama masi BBQ ini rasanya sangat otentik. Ayo, aku traktir. Biar aku saja yang traktir. Boleh, boleh. Bos, panggangkan 200 tusuk untukku dulu. Baik, silakan duduk di sini. Tunggu sebentar. Hei. Ayo. Boleh, terima kasih.
Nenek, ada apa saja di sini? Ada kentang dan telur panggang. Beri kami dua-dua ya. Baik anak muda, bumbu di sana banyak, ambil saja sesukamu. Baik, terima kasih. 2 telur ini nenek berikan untuk kalian. Terima kasih, Nenek. Bumbu ambil saja sesukamu. Masih barbecue. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Hai Peng. Apa kau ini laki-laki? Aku bersamamu bertahun-tahun, tak pernah merasakan hidup enak. Sudahlah, sekarang kau malah menyuruhku meminjam uang untukmu. Bukankah ini karena bisnis rugi? Lihat, Huabe juga harus segera dibayar. Dasar pecundang, semua gagal. Untuk apa aku punya kau? Yansi, beri aku waktu lagi. Aku pasti akan membuatmu makan 3 lauk dan 1 sup. 3 lauk dan 1 sup? Jangan bercanda. Yue Hai Peng, aku benar-benar menyesal bersamamu. Seandainya dulu aku pergi dengan Lawang, alangkah baiknya. Bagaimana kalau kau pergi dulu ke tempat Lawang untuk sementara? Setelah aku bangkit, aku akan menjemputmu. Sial, benar-benar bukan laki-laki. Jansi. Yanji, nanti kalau sudah bersama Lawang, makan yang baik, jaga dirimu baik-baik, ya? Yansi, bagaimana kalau kau tidak pergi saja, Yansi? Meskipun aku miskin, tapi aku mencintaimu. Yansi. Kenapa adegan ini terasa akrab? Masih barbecue, sudah siap. Ini sate kalian. Terima kasih. Cepat coba satenya, ini enak sekali. Aku coba ya. Hati-hati, panas. Nah, ini ada bumbunya. Ambil saja apa yang kamu mau. Oke, baik. Ngomong-ngomong Nenek, kenapa Nenek di usia segini masih berjualan? Anakku menikah di kota. Membeli rumah. Tekanannya besar. Nenek ini bisa membantu. Jadi aku bantu. Anak muda sekarang memang banyak tekanan. Halo Bu, bisa kirim 20.000 yuan? Anjing di rumah sakit dan butuh infus. Menantu ibu juga naksir tas baru. Aku tidak punya uang. Hari ini dia mengancam cerai. Aduh, dari mana aku punya uang lagi? Minggu lalu, aku baru saja kirim 30.000 yuan untukmu. Sudah susah payah. Mengumpulkan uang setahun penuh. Aku tidak peduli. Anak orang lain lahir. Langsung dibelikan mobil dan rumah. Dulu kamu tidak mampu membiayaiku. Kenapa kamu melahirkanku? Cepet transfer uangnya. Ibumu bilang apa? Sayang. Aku sudah janji sama bosnya. Sore ini mau ambil tasnya. Sayang. Dasar tidak berguna. Kenapa kamu tidak suruh ibumu pinjam uang? Keluargamu kan banyak kerabat. Masa uang 20.000 yuan saja tidak bisa dipinjam? Ibu sudah 73 tahun. Kerabat yang meminjamkan uang padanya, semua takut ibu tidak bisa mengembalikan. Aku benar-benar menyesal menikahimu. Kamu bilang tidak punya uang. Tampan juga tidak. Aku ikut kamu buat apa? Aku mengharapkan apa darimu? Mengharapkan kamu tidak mandi? Atau mengharapkan kamu penduduk desa? Kalau kamu meremehkanku, pergi sana. Bilang apa? Wow. Coba ulangi lagi. Pergi sana. Baik. Pergi. Halo kawan. Ayo keluar minum. Memang kenapa? Lagi-lagi minta uang ke ibumu. Sudahlah, semua gara-gara perempuan itu. Tiap hari minta tas harga 20.000. Sekarang malah ngambek sama aku. Pikir deh, kalau aku punya 20.000 ini buat beli tas buat dia, mending aku ke Masi BBQ, makan sate. Yuk, pergi minum. Kalau nggak punya uang, siapa temannya?
Nenek, putra nenek kerja di mana ya? Katanya dia kerja di grup Xiaotian. Itu bukan salah dia. Salah saya sebagai ibunya yang nggak punya kemampuan. Grup Xiaotian? Nenek, kentang nenek enak sekali. Kami pamit dulu ya. Ya, hati-hati di jalan. Datang lagi lain waktu. Sampai jumpa. Dah, Nick. Nenek, aku jenguk lagi. Nenek, aku datang lagi. Meng, lagi-lagi ke kota ambil barang. Iya, ini ada oleh-oleh buat nenek. Tiap kali datang. Nenek selalu dikasih banyak barang. Nenek sudah tua, nggak habis makan sebanyak itu. Jangan buang-buang uang. Tidak apa-apa. Putra dan menantu Anda tidak ada di sisi Anda untuk merawat Anda. Saya sudah menganggap Anda seperti nenek kandung saya. Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini, Nenek? Kenapa saya tidak bahagia? Mata saya kemasukan pasir. Anda harus menjaga diri baik-baik. Jangan sampai kelelahan ya. Ini, makanlah ini. Nenek, saya pergi dulu. Nanti saya akan datang lagi menjenguk Anda. Jangan-jangan. Simpan saja untukmu. Sekretaris Liu, pecat orang bernama Wang Hao ini. Pecat dia. Perusahaan manapun di Kyocheng yang berani mempekerjakannya berarti melawan kamar dagang Dianan saya. Baik, Ketua. Oh iya. Nenek ini yang menjual kentang panggang di pinggir jalan. Di Dashanbao. Bawa dia ke panti jompo. Di bawah kamar dagang Dianan. Semua biayanya akan ditanggung penuh oleh kamar dagang. Baik, Ketua. Baik, silahkan atur. Kak Tian, kerja bagus. Orang yang tidak berbakti pada orang tuanya memang seharusnya pergi ke Dashanbao dan makan rumput di pinggir jalan. Betul. Ayo pergi. Jangan merusak suasana hati kita. Inilah Dashanbao. Benar. Indah sekali. Kamu tidak tahu. Proyek Dashanbao ini dikembangkan oleh Black Neck Crane Aviation di bawah kamar dagangmu. Perusahaan Liu dan yang lain. Betul sekali. Astaga. Tapi kamar dagangmu punya begitu banyak properti. Wajar kalau tidak tahu. Sangat indah. Tunggu apa lagi? Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Bapak Fan, ini adalah rahasia bisnis grup Xiaotian. Bapak Zhang. Kali ini kamu sangat membantu grup Jiangsheng. Jangan bilang begitu, Bapak Fan. Dengan ini, kita akan menjadi satu keluarga. Benar. Kali ini, Bapak Zhang, kita berdua bergandengan tangan. Aku yakin kita pasti bisa menjatuhkan grup Xiaotian untuk mengambil alih kamar dagang Dianan. Tentu saja. Oh ya, Sekretaris Wang, apa yang Su Xiaotian lakukan belakangan ini? Pak Zhang, dia seperti menghilang di telan bumi. Seluruh Dianan, Tidak ada yang tahu keberadaannya. mungkin dia takut dengan cara Anda. Jadi, dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Oh, Pak Fan. Bagaimana kalau kita minum malam ini? Anda atur. Baik. Ingat, harus diam-diam. Baik, baik. Baik, Pak Zhang. Baik, Pak Fan.
Siapa sih yang tidak punya etika? Maaf, Pak. Saya kira ayah sudah pulang. Maafkan saya. Anak ini nakal sekali. Sungguh, maafkan saya. Tidak apa-apa, kebetulan cuaca panas. Saya juga jadi segar. Sungguh, saya minta maaf sekali. Xiahua biasanya penurut. Akhir-akhir ini entah kenapa dia sering nakal. Tidak apa-apa, Nona cantik. Anggap saja ini memandikan. Sigendo Tini. Tepat sekali. Ini bisa menunjukkan bentuk tubuhku yang sempurna. Simpan saja kekayaanmu itu. Kamu basah kuyup. Bagaimana kalau masuk dan ganti baju kering? Hei, apa-apaan ini? Itu... Meskipun anak itu tidak sengaja, lihatlah bajuku ini. Aku tidak bisa terus berjalan-jalan di jalanan. Baiklah, aku ikut maumu. Kamu masih merasa terpaksa. Ayo pergi. Otak saudaraku ini tidak berfungsi baik. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Dia terlihat gemuk dan menggemaskan. Benar kan? Apa kamu membicarakan hal buruk tentangku lagi? Tidak. Lewat sini. Lewat sini. Aku takut kamu masuk angin. Ini teh jahe untukmu. Terima kasih. Nona cantik, kamu mengelola toko ini sendirian. Hebat sekali. Hebat apanya? Hanya mencari nafkah. Bisnisnya tidak bagus? Selama bertahun-tahun ini, para pemuda di kota kecil ini semua pergi bekerja di luar. Hanya tersisa orang tua dan anak-anak. Ditambah lagi, tidak banyak yang tahu tempat ini. Toko kecilku ini, dalam 3 hari, paling banyak 2 pelanggan datang. Itu sudah bagus. Tempat seindah ini, tapi tidak ada yang datang. Sayang sekali. Hei Tian, Kak Tian, bagaimana kalau aku belikan rok untukmu? Sana main. Kalian berdua duduk saja. Airnya habis, aku mau isi lagi. Kak Tian, bagaimana kalau kita langsung beri dia uang saja? Lagi pula, Kak Tian tidak kekurangan uang segini. Dasar otak utang. Menurutmu dia akan menerimanya? Lalu bagaimana? Tidak usah diberi? Boleh saja diberi. Tapi harus dengan cara lain. Mama, apa papa akan pulang? Xiaohua? Mama sudah bilang padamu kan? Papa pergi ke tempat yang sangat jauh, tidak bisa pulang untuk sementara. Apa kamu sudah mengerjakan PR hari ini? Guru bilang padaku, kamu melamun lagi di kelas hari ini ya? Setiap kali selalu mengatakan hal yang sama, kali ini pasti bohong lagi. Guru bilang, judul karangan kali ini adalah ayahku. Tapi, aku bahkan tidak ingat seperti apa wajahnya. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Mbak cantik, ayah anakmu itu... Maaf membuat kalian tidak nyaman. Ayah anakku meninggal karena kanker beberapa tahun lalu. Aku hanya memberitahunya dia pergi bekerja di luar kota dan tidak kembali. Aku hanya bilang dia pergi dan belum bisa pulang. Mbak Cantik, apa kamu tidak pernah berpikir untuk memulai hubungan baru? Sudah bertahun-tahun, hidup berdua dengan Xiaohua aku sudah terbiasa. Sudah terbiasa soal perasaan? Tergantung takdir saja. Mbak cantik. Kamu membesarkan anak sendirian. Benar-benar tidak mudah. Benar-benar hebat. Apa yang kamu lakukan? Menghiburmu. Setelah dia meninggal, aku membawa Xiaohua ke sini dan membuka toko pakaian ini. Selama anakku bisa tumbuh sehat dan kuat, semuanya akan baik-baik saja. Hah? Kenapa aku bicara sebanyak ini dengan orang asing seperti kalian? Kalian datang untuk berwisata ya? Betul. Kami baru tiba di sini, belum kenal siapa-siapa. Bagaimana kalau kamu jadi pemandu kami? Betul, kamu juga bisa sambil bawa anak. Kami akan bayar kamu. Baiklah. Aduh, sungkan sekali. Kalau kalian tidak keberatan, aku akan masak 2 hidangan untuk kalian. Untuk pemandu, aku punya pilihan lain. Setelah makan, aku akan ajak kalian. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, kami terima tawaranmu. Kalian duduk saja, aku mau beli bahan makanan dulu. Cantik, aku ikut kamu ya.
Tidak perlu, kalian tamu. Duduk dan istirahat saja. Aku pergi sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku ikut kamu saja. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku punya banyak tenaga. Biarkan dia ikut saja, cantik. Semua pekerjaan kotor dan berat, biarkan dia yang lakukan. Betul. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak ya. Tidak merepotkan, tidak merepotkan. Meng, tolong buatkan aku kopi. Oke, nanti aku antar ke kamarmu. Menu kopi americano. Meng, jangan lupa bersihkan kamar ya. Kalian berdua mau keluar? Ya, cuaca hari ini bagus. Kita pergi berkuda. Baik, aku akan siapkan makan malam dan menunggu kalian. Hati-hati ya. Oke, sampai jumpa. Pak, biar aku yang bayar. Berapa harganya? Aku yang bayar, aku yang bayar. Biar aku. Aku yang traktir kalian makan. Mana bisa kamu yang bayar? Biar aku. Sudah lewat, Pak. Kalau begitu, biar aku yang bawa. Biar aku. Aku memang di sini untuk melakukan pekerjaan ini. Kalau begitu, aku jadi tidak enak. Tenagaku banyak kok. Ayo. Tidak apa-apa. Beli buah-buahan. Pak, aku mau yang ini satu. Dan yang ini satu lagi ya. Juga yang ini. Tolong bungkuskan sedikit untukku. Mbak cantik, aku bilang ya, suamimu ini pasti akan sukses. Dia sangat peduli padamu. Jangan beli terlalu banyak. Kita sedikit orang, tidak akan habis dan mahal lagi. Tidak apa-apa. Baik, Pak. Berapa totalnya? Tolong hitung. Biar aku. Sudah lewat. Biar aku saja. Ini keahlianku. Semoga laris manis. Kenapa kamu boros sekali? Tidak tahu menawar harga? Tidak pandai berhemat? Mau bagaimana lagi? Kekayaan tidak mengizinkan. Pama! Di mana Mama? Mamamu dan paman tadi pergi belanja sayur. Oh, Mau main game dengan paman? mau. Sembunyikan ini. Jangan sampai mama tahu. Lalu besok, kamu berikan ini pada mama, oke? Oke, Paman. Aku sembunyikan. Mama pasti tidak akan menemukannya. Ini. Ayo, kita janji kelingking. Janji kelingking. Tidak boleh ingkar janji 100 tahun. Yap. Hebat. Hei, Xiaohua. Kita sudah lama di rumahmu. Kenapa mama dan yang lain belum pulang dari belanja sayur? Aku juga tidak tahu. Apa rumahmu jauh dari pasar? Tidak jauh kok. Jadi, ada apa? Kamu bosan ya? Bosan. Kalau begitu, kakak nyanyikan lagu untukmu. Kalau begitu, nyanyikan Chong Orfei saja. Sudah lama tidak menyanyi. Kalau tidak enak, jangan mengejek ya. Langit gelap membentang rendah. Bintang-bintang terang menemani. Serangga terbang, siapa yang kau rindukan? Xiaohua, apa kamu nakal? Mama, aku tidak nakal kok. Aku dan Paman sedang bermain. Bermain? Main apa? Ini rahasia kecilku dan Paman. Tidak boleh bilang Mama. Punya rahasia ya? Baiklah kalau begitu. Ayo kita cuci tangan dan masak ya. Kak Tian, ayo. Bersama-sama, jangan cuma mau makan yang sudah jadi. Dasar kau pang, kapan kau pernah melihatku memasak? Pantas saja kau tidak punya pacar. Gadis-gadis zaman sekarang, semua suka cowok yang bisa masak. Yang mengejarku, berjejer sampai Kiucheng. Apa aku kekurangan? Gadis-gadis itu semua suka cowok yang bisa masak. Akhirnya selesai juga. Ayo makan. Makan sudah siap. Kak Tian, ayo makan. Ayo makan. Ayo makan. Cepat kemari. Geser sedikit. Aku sudah lapar sekali. Ini semua masakanmu. Kau akan tahu setelah mencicipinya. Kalau begitu, aku mau makan daging ini dulu. Hidangan ini pasti bukan buatannya. Benarkah? Selamat, tebakanmu benar. Kau hebat sekali. Coba cicipi yang lain. Lihat apakah kau bisa
menebak masakanku? Oh, benarkah seenak ini? Ini buatanku. Jangan bohong ya. Ini buatanku. Kenapa aku tidak pernah menyadari kebiasaanmu ini? Penginapan Shan Muyun ini dibuka oleh sahabatku. Harganya terjangkau dan ekonomis. Setiap detail di dalamnya dirancang sendiri olehnya. Dia orangnya rajin dan baik hati. Lembut dan juga bijaksana. Dan dia sangat cantik. Nanti kalian akan bertemu dengannya. Ayo. Meng. Meng, aku bawakan 2 teman untukmu loh. Tian. Tolong kamu aturkan penginapan untuk mereka ya. Baik. Mereka tidak tahu daerah sini. Kamu juga bisa jadi pemandu mereka. Meng. Aku bawakan 2 teman untukmu. Mereka tidak tahu daerah sini. Bisakah kamu jadi pemandu mereka? Sekalian mereka menginap di sini. Baik. Halo, saya Cian Meng. Halo, Nona Cantik. Halo, saya Su Xiaotian. Halo. Kalau begitu, Meng, tolong layani mereka. Aku mau pulang mengajari Xiaohua PR. Oke, lain kali aku traktir makan. Cian. Baik, terima kasih Nona Cantik. Tidak masalah. Dadah, hati-hati. 2 pria tampan, mau menginap sementara atau bulanan? Begini, kartu ini sudah terisi penuh. Kami akan pergi kapanpun temanku ini sedang ingin pergi. Jangan membual. Mbak, kami menginap harian saja ya. Fepat simpan saja. Harus diberikan kepada mereka. Tidak apa-apa. Penginapan San Muyun kami, baik menginap sementara atau bulanan, sudah termasuk sarapan dan makan malam gratis. Dan juga layanan pemandu wisata gratis loh. Baiklah. Mbak, kamu ini menyediakan layanan lengkap ya? Simpan. Ayo, antar kami ke kamar. Oke, kalau begitu saya antar kalian melihat kamar. Ada permintaan khusus? Bisa beritahu saya. Tempat tidur besar 2 meter, dan di sampingnya ada pajangan kecil yang saya suka. Hei. Siapa namanya? Saya tahu namamu Su Xiaotian. Cui Xiaopang. Baik, saya akan siapkan kamar untuk kalian. Kamar 82 Goro 3 ini paling banyak sinar matahari. Katian, kamu saja yang menempati. Oke, Pang, istirahatlah lebih awal ya. Baik. Pang akan menginap di 8202. Oke. Di dalamnya ada perlengkapan mandi, air, dan semua itu sudah tersedia. Jika ada yang dibutuhkan, bisa beritahu saya. Baik, terima kasih. Ada yang perlu kamu sampaikan? Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sekretaris Liu. Bisa dilanjutkan sesuai rencana. Keberadaanku saat ini hanya kamu yang tahu. Lakukan saja. Jika ada situasi apapun, laporkan padaku kapan saja. Mama. Ini barang yang paman itu suruh aku sembunyikan kemarin. Dan baru boleh kuberikan padamu hari ini. Coba buka dan lihat. Nenek, ini untukmu.
Ini untukmu. Ini pakaian untukmu. Nanti kalau kekurangan sesuatu lagi, kami akan membawakannya lagi. Semoga sehat selalu. Kami pergi ya. Dadah. Anak-anak, aku bawakan kalian beberapa pakaian. Ini untuk kalian. Ini. Kalian senang tidak dapat baju baru? Senang. Kamu mau pakai baju barunya hari ini? Tidak. Aku akan memakainya setelah ayah dan ibuku pulang. Anak pintar. Semoga setiap ujian kalian mendapat peringkat pertama ya. Bibi Zhang, Chen, kamu datang. Anda mau keluar? Oh ya. Mau keluar. Ini baju untuk Anda. Baik, terima kasih. Apakah Xiao Xiong akan pulang? Belum pulang. Kalau dia sudah pulang, datanglah makan di rumahku ya. Baik. Seandainya ada yang bisa. Mengembangkan tempat ini. Anak muda tidak perlu merantau lagi. Benar sekali. Oke, lain kali main ke rumahku ya. Oke, sampai jumpa. Tuan Su, bangun. Kutu busuk, Dasya. Sekretaris Liu. Cepat selidiki. Harus diselidiki sampai tuntas. Tuan Su, bangun. Sarapan sudah siap. Siapa itu? Aku, Chen Meng. Aku tidak mau makan. Kalian makan duluan saja. Aku mau tidur sebentar lagi. Makan sedikit saja ya. Sarapan sudah siap. Kalau tidak dimakan, nanti dingin. Tidak mau makan. Sungguh tidak mau. Kalian makan saja. Tidak bosan ya? Sudah ku bilang tidak mau makan. Tidak mau. Sudah ku bilang tidak mau makan. Tidak mau. Kenapa cerewet sekali sih? Tuan Su, sarapan sudah siap. Nanti kalau ada waktu, turunlah untuk sarapan. Ternyata dia punya otot perut juga. Cepat kemari, ayo makan. Ada makanan enak apa? Kamu yang masak. Iya. Tidak kusangka. Kamu punya keahlian ini. Tentu saja, coba cicipi. Kamu saja yang makan. Aku baru saja makan cabai. Hati-hati dengan cabainya. Kamu bisa makan pedas? Ja. Enak sekali. Enak kan? Kamu pakai bumbu apa? Enak sekali. Hei, Pang dan yang lain mana? Tidak tahu. Bukankah mereka bilang mau mengantar pakaian atau apa? Ah, Meng. Makan enak tidak mengajak kami. Baru saja dibicarakan, sudah datang. Cian, aku baru saja mau memanggil kalian. Cepat. Aduh. Cian, kalian berdua kenapa bisa bersama? Jangan-jangan... Apa yang kamu bicarakan, Meng? Pang hanya membantuku mengantar barang. Betul. Pang, matahari terbit dari barat hari ini. Keluar sepagi ini. Membantu mengantar barang kan? Ada sesuatu nih. Aku beritahu ya, kalau ada apa-apa jangan sembunyikan dari Kak Tian. Siap, Kak Tian. Enak sekali. Kalianmu ini rasanya seperti masakan ibu. Lebih seperti masakan nenek kan? Begini saja. Aku akan membuka hotel bintang 5 untukmu dan memintamu jadi koki kepala. Gaji tahunan jutaan, bukan gaji bulanan jutaan. Hotel bintang 5? Kalian berdua sebenarnya kerja apa? Jangan dengarkan dia membual. Ayahnya bekerja di hotel, seorang koki. Betul. Ayahku memang seorang koki. Gaji tahunan jutaan. Cuma bercanda. Dia numpang hidup sama orang tuanya. Kamu numpang hidup sama siapa? Sama orang tua bangka. Oke. Dia pasti bikin ayahnya mati karena marah. Daging ini enak banget. Kita punya tempat berkuda di sini. Nanti setelah makan, aku ajak kalian coba. Seru banget loh. Aku sering ke sana. Ada banyak kuda poni lucu juga. Betul. Kalian harus coba. Berkuda. Kalian duluan saja. Aku tidak ikut. Tidak terlalu tertarik. Jangan-jangan kamu takut berkuda ya, Kak Tian? Kamu belum tahu aku. Apa aku pernah takut? Apa yang perlu ditakutkan dari berkuda? Aku memang tidak suka jalan-jalan. Aku suka ketenangan. Sudah sampai sini loh. Betul. Kalau kamu tidak ikut, berarti kamu takut. Kak Tian? Ayo. Siapa takut? Dasar penakut. Kalau begitu, kita naik motor listrik saja. Nanti kita naik skuter listrik saja ya. Naik mobilku saja. Mobilku ada di luar. Ayo, berangkat. Mobilnya di mana? Di sana. Di sana ya?
Betul. Nah, ini mobilku. Mobil ini cuma punya 2 kursi. Kita berempat bagaimana duduknya? Coba tebak, kenapa cuma ada 2 kursi? Kenapa? Karena mobil ini cuma mengangkut orang paling penting. Ayo, cepat pergi. Tidak usah pedulikan mereka. Hei, Hei, Pang. Aku tidak akan pedulikan kamu. Kamu pelan-pelan saja ya. Dadah. Apa begitu caramu memperlakukan teman? Tunggu aku. Kalau begitu, kita cuma bisa naik motor listrik. Ayo. Dasar orang yang lupa teman karena wanita. Padahal aku sangat peduli padanya. Apa? Ada aku menemanimu, masih saja mengeluh? Bukan begitu. Naik motor kesayanganku tidak akan pernah macet. La 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 la. Sepertinya aku tidak jadi naik saja. Kuda-kuda ini sudah terlatih. Mereka sangat jinak. Jangan khawatir, kamu tidak akan jatuh. Hei, aku saja perempuan berani. Kamu tidak berani. Siapa bilang aku tidak berani? Hei. Kenapa kamu tertawa? Aku hanya sudah lama tidak menunggang kuda, agak canggung. Aku tidak percaya. Ayo lagi. Baiklah, ayo sekali lagi. Bagaimana? Angin di Dasanbao terasa begitu bebas. Betul sekali. Memang benar, orang yang datang ke Dasanbao akan menemukan kebahagiaan. Ayo, aku akan mengajak kalian ke jembatan kaca berikutnya. Cepat kemari. Ada apa? Ini sangat aman. Aku takut ketinggian. Sungguh, aku takut ketinggian. Ada aku, kenapa takut? Jangan takut. Menggoda wanita, paham tidak, saudara? baik, baik, baik. Sudah lama tidak sesantai ini. Benarkah? Aku merasa kamu senang karena Susyotian datang ya? Ah, jangan ngaco deh. Gak mau jalan lagi, aku capek. Apapun yang kamu bilang, kakiku udah gak kuat. Kan udah bilang, suruh olahraga malah gak dengerin. Nah, sekarang baru tahu kan? Coba lihat aku. Gemuk iya, tapi kuat jalan kok. Aku beneran gak kuat jalan lagi. Kalian lanjut duluan aja, aku butuh istirahat. Nih, minum air dulu. Makasih. Tapi beneran loh, Dasanbao dari sudut ini. Indah banget ya. Anginnya bikin berasa bebas banget. Ayo lanjut, depan sana lebih keren. Nunggu kamu loh. Enggak, istirahat bentar lagi. Yuk, cepetan. Kak Tian. Pelan-pelan, santai. Tungguin aku dong, cepetan. Kamu pelan-pelan aja. Tarik aku dong. Bangun sendiri deh. Serius loh, kamu kelihatan cakep juga.
Bilap-lap ngapain? Cobain keripik kentang khas Cuceng kita. Makasih. Tapi beneran. Pemandangan Dasanbao ini indah sekali. Seandainya bisa, alangkah baiknya kalau bisa terus senyaman ini. Kalau kamu mau, tentu saja bisa. Ritme hidup di sini sangat lambat. Semua masalah akan terobati di sini. Hei, Su Xiaotian. Hei, Katian, kenapa melamun? Ayo main game. Main game apa? Batu, gunting, kertas, jujur atau tantangan. Hanya anak kecil yang mau main denganmu. Batu, gunting, kertas. Sini. Lagi. Batu, gunting, kertas. Sini. Batu, gunting, kertas. Sini. Lagi? Sini. Bisakah hukumannya diganti? Dia kalah lagi. Sudah puluhan kali dijentik. Isat 5. Kalau begitu... Bagaimana kalau kamu mencium sapi betina itu? Kekanak-kanakan sekali mereka berdua. Oh. Sudah merah semua. Sudahlah, dia selalu kalah. Ayo kita minum bersama. Yang penting senang. Cuaca di Dasanbao ini ya. Tadi pas keluar, langitnya cerah sekali. Lihat, sorenya pas pulang, hujan gerimis terus. Kan sudah kubilang, cuaca Dasanbao itu seperti suasana hati wanita. Berubah begitu saja. Dingin sekali. Kalian masih mau makan malam? Aku bisa masakan untuk kalian. Aku tidak makan. Kalian makan saja ya. Hari ini aku terlalu lelah. Lebih lelah daripada mengurus dokumen seharian. Kamu punya banyak dokumen yang harus diurus? Mungkin beberapa ratus per hari. Wah, CEO perusahaan ya? Punya banyak dokumen yang harus diurus? Cuma bercanda. Aku terlalu sering nonton drama pendek, jadi berhayal jadi CEO juga. Aku cuma seorang pekerja. Kalian makan saja ya. Dadah. Harus banget nonton drama pendek itu. Benar tidak makan nih. Kalau begitu, kalian berdua masih mau makan? Makan dong, kenapa tidak? Aku ini pecinta makanan nomor 1 di Provinsi Dian. Mana pernah melewatkan makan? Lain kali saja. Aku lelah sekali. Aku tidak mau masak. Jangan-jangan kamu naksir Katian ya? Jangan ngawur. Jadi kalau dia tidak makan, kamu tidak masak? Kalau kamu lapar, ada mie instan di kamar. Makan sendiri saja. Makan ya makan. Cuma makan mie instan. Jangan-jangan benar-benar naksir ya? Mirip sekali loh. Sudah, istirahatlah lebih awal. Aku tahu kamu juga lelah. Aku kembali menemani Xiaohua ya. Oke, sampai jumpa. Cepat sana. Cantik sekali mainnya. Terima kasih atas pujiannya. Kamu juga penyewa di sini? Betul, baru beberapa hari di sini. Halo, namaku Su Xiaotian. Halo, namaku Li Mengyao. Namanya indah sekali. Maksudmu aku tidak cantik? Bukan, ibuku bilang
Tidak boleh sembarangan memuji gadis lain cantik. Aduh, narsis sekali. Wajahku memang begini. Kalian berdua ada di sini. Menjao, aku perkenalkan padamu. Ini Tuan Su Xiaotian. Dia juga berlibur di sini. Sudah kenal tadi. Kalau begitu, ayo pergi. Kalau begitu, ayo makan bersama. Ayo. Ada makanan kesukaanku tidak? Ada dong. Bukankah kemarin kamu bilang padaku? Kamu suka terong, kan? Dasar kamu, lupa teman karena wanita. Makan saja tidak ajak aku. Siapa suruh kamu tidak bisa bangun? Maksudmu, aku harus melayanimu? Itu salah adik Mengmu. Kenapa dia menaruh begitu banyak mie instan? Di kamar. Aku tidak sengaja makan terlalu banyak. Cepat ambil bakpao dan makan. Makan. Cepat-cepat. Makan-makan. Siapa wanita cantik ini? Oh, dia Meng Yao. Dia juga penyewa di penginapan kami. Wah, dia cantik sekali. Jangan menatapnya begitu. Nanti kamu menakuti gadis itu. Wanita cantik itu memang cantik. Katian. Sudah berapa tahun aku tidak punya pacar. Tapi kamu tidak boleh begitu juga. Siapa yang menatap gadis seperti itu? Kedua bola matamu hampir keluar. Kalau begitu, aku lihat begini. Cepat makan. Makan yang banyak. Kamu menakutinya. Tidak, aku hanya melihat sebentar saja. Benarkah, Nona? Aku tidak mau makan lagi. Lihat. Gadis cantik ini sangat bersemangat. Sifatnya juga bersemangat. Sudah kubilang, dia mudah tersinggung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan diambil hati ya. Meng Yao memang begitu sifatnya. Sudah biasa sendiri. Tidak apa-apa. Nanti aku suruh Pang Zai mengantarkannya. Betul, aku yang akan mengantarkannya. Cepatlah, jangan banyak omong kosong. Ayo makan telur ini. Ini untukku? Kamu masih ingat aku ya? Lihat, aku ajari kamu. Aku ajari, ayo, begini. Mengerti maksudnya kan? Pergi sana. Membosankan sekali. Kalian berdua cepat makan. Bilang. Tadi malam? Hanya 2.000 yuan kan? Perlu heboh begitu. Tadi malam, lihat rubah kecil mana yang live streaming dan memberinya hadiah 2.000 yuan. Kamu mau ambil apa? Aku mau lihat. Aku ikut. Tunggu aku, Pang Zai. Cepatlah. Seorang blogger yang kusukai. Cuma 2.000 yuan kan? Berlebihan. Yang Zeli, apa ini soal uang? Dulu waktu kamu mengejarku, bilang uang bisa dihabiskan sesukaku. Sekarang cuma 200 yuan saja sudah bertengkar denganku. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, mana mungkin kamu menghabiskan pikiran dan waktumu untuk membelikan hadiah wanita lain? Karena kamu sangat menyukai hal-hal baru yang fana itu, lebih baik kamu bersama mereka saja. Pasti kamu punya wanita lain di luar sana. Makanya sengaja bertengkar denganku. Kamu kejam, kamu dingin, kamu tidak masuk akal. Kamu yang kejam. Kamu yang dingin. Kamu yang tidak masuk akal. Tunggu saja. Hei. Aku hari ini harus memberimu... Jangan bertengkar lagi. Aku hari ini harus denganmu. Hei. Jangan bertengkar lagi. Jangan bertengkar. Kenapa bertengkar sih? Jangan bertengkar lagi. Paling-paling cerai saja kan? Pang Gendut, kamu muncul dari mana? Kami suami istri bertengkar. Apa urusanmu? Sok ikut campur. Kalian berdua tenang sedikit. Lihat, tadi masih bertengkar. Sekarang sudah bersatu melawan musuh. Apa masih perlu bertengkar? Betul. Antara suami istri, bukankah seharusnya saling memahami dan memaafkan? Hubungan yang benar-benar baik, semuanya berawal dari pertengkaran kecil. Kalian pikir benar tidak? Kalau masih belum puas, pukul saja si Pang ini. Pasti langsung reda marahnya. Benar kan? Berjabat tangan dan berdamai. Istriku, aku salah. Jangan marah lagi. Aku malu sekali. Aku pergi dulu. Makan. Cepat ya. Kak Yuki, Xiaohua, ayo makan. Cepat, Xiaohua. Duduklah. Keluarga sekalian, ini adalah pesta pertama kita di Shanmuyun Homestay. Kita semua berkumpul di sini dengan susah payah. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu. Tapi belum terlalu akrab kan? Kalau begitu, mari kita perkenalkan diri. Lalu ceritakan. Mengapa kalian datang ke Dashanbao? Mulai dari Meng Yao dulu ya. Halo semuanya. Nama saya Li Meng Yao. Saya seorang mahasiswa yang baru lulus. Belum lama ini, saya putus dengan pacar saya yang sudah 3 tahun. Dia jatuh cinta dengan teman sebangku saya. Saya merasa 3 tahun cinta. 3 tahun masa muda saya terbuang sia-sia. Pria sama sekali tidak pantas dicintai. Dunia ini terlalu palsu. Jadi, saya memilih untuk lari dari keduniawian. Mencari tempat yang berangin dan tenang.
tenggelam dalam dunia saya sendiri untuk menikmati hidup. Itulah mengapa saya datang ke Dashanbao. Maafkan saya hari ini. Karena pertengkaran kami pasti mengganggu kalian semua. Saya minta maaf kepada kalian semua. Saya bersulang untuk kalian semua. Ayo, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bersulang, bersulang, bersulang. Sebenarnya, hubungan yang benar-benar baik pasti muncul dari pertengkaran. Yang biasa-biasa saja itu bukan cinta, betul. Saya rasa kalian berdua sangat cocok. Saya tulus mendoakanmu. Terima kasih. Oh iya, sebenarnya saya selalu punya pertanyaan. Kalian berdua, bagaimana kalian bisa bersama? Betul juga. Aku juga ingin tahu. Bagaimana kalian bisa bersama? Cepat ceritakan, cepat, ingin dengar. Aku dan suamiku bertemu di sebuah pesta. Aku diundang sebagai tamu. Dia menjaga ketertiban di pesta itu. Karena saat itu, Ada penjahat di pesta. Dia melindungiku tanpa ragu. Lalu, kami pun bersama. Orang-orang bilang dia hanya mengincar uangku. Tapi aku tahu, dia benar-benar mencintaiku. Nona cantik, begini ya. Dia tidak hanya mengincar uangmu, tapi juga dirimu. Pang, apa bedanya? Oh, sepertinya begitu ya. Aku menyimpulkan sesuatu. Jangan tersinggung ya. Prasangka di hati manusia adalah Dashanbao yang besar. Banyak yang meragukanku. Bilang, aku numpang hidup. Tapi, aku tidak peduli. Hidup ini hanya sekitar 30.000 hari lebih. Hidup seperti apa yang ingin kujalani. Aku sendiri yang memutuskan. Menurutku, banyak orang sebenarnya salah paham tentang cinta. Mereka selalu berpikir orang harus begini dan begitu. Tapi bukankah hidup kita seharusnya kita sendiri yang menentukan? Saya ingin memberitahu semua orang, cinta itu tidak seharusnya dibatasi. Orang seperti apa yang saya suka, dengan siapa saya harus bersama, itu selalu keputusan saya. saya percaya, bahkan jika suatu hari saya benar-benar bangkrut, dia akan tetap di sisi saya tanpa ragu, berjuang bersama saya. Mari saya bersulang untuk keberanian dan ketekunan kalian. Bersulang. Ini baru namanya cinta. Pang, jaringannya putus ya, sampai keluar bahasa daerahnya. Wah, pejuang cinta sejati seperti saya. Pang, bagus. Selalu saja ditipu orang. Baiklah, selanjutnya izinkan saya berbicara singkat kepada kalian semua. Nama saya Su Xiaotian. Saya seorang fotografer senior. Setelah lelah dengan hiruk-pikuk kota, saya juga ingin mengejar angin dan kebebasan saya sendiri. Jadi, saya dan Pang datang ke Dashanbao. Di sini, saya juga sangat senang bisa bertemu kalian semua. Saya juga berharap kalian semua bisa hidup bahagia setiap hari ke depannya. Saya lihat kamu. Kok tidak seperti fotografer ya? Tapi memang saya fotografer kok. Dan dia juga seorang master. Bikin kesal kan? Jangan bercanda. Haha, baiklah, baiklah. Semuanya. Namaku Cui Xiaopang. Aku ini pencinta makanan dan juga seorang penikmat kuliner yang berpengalaman. Tapi untuk memasak, aku sama sekali tidak bisa. Masakan hari ini, mustahil aku yang membuatnya. Aku cuma bantu-bantu saja. Ini semua Kian-Kian yang buat. Kian-Kian yang buat bersama denganku kan? Semua Ciang-Cian yang buat. Kalau suka, makanlah yang banyak. Kami semua makan banyak sekali. Rasanya enak sekali. Enak sekali, enak sekali. Betul, betul. Aku ini pengikut setia Katian. Tanpa Katian, tidak ada aku. Kemana Katian pergi, aku ikut. Sesederhana itu. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, namaku Sun Qian. Aku ibu dari Xiaohua. Dan juga sahabat Chen Meng. 3 tahun lalu suamiku pergi. Ke tempat yang sangat jauh. Aku membawa Xiaohua ke sini sendirian. Membuka toko pakaian. Aku sangat suka tempat ini, karena ritme hidupnya sangat lambat. Aku juga berharap Xiaohua bisa tumbuh sehat di sini. Chan-Chan, aku di sini. Aku juga. Aku. Tidak boleh melupakanmu. Bersulang. Suomei. Meng, kenapa kamu datang ke Dashanbao? Aku sebatang kara. Saat aku berusia 6 tahun, ayahku meninggalkan aku dan ibu bersama seorang wanita asing pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Katanya ada hubungannya dengan kamar dagang Dianan.
Ibu membesarkanku dengan susah payah. Beberapa waktu lalu, dia meninggal karena serangan jantung. Jadi aku datang ke Dashanbao untuk mencari diriku sendiri dan juga mencari tempat bernaung. Hei, sudah lama sekali. Kenapa ayahmu tidak menghubungimu? Aku tidak ingin punya hubungan apapun dengan ayahku atau siapapun dari kamar dagang Dianan. Tidak ada hubungan sama sekali. Jadi, jangan pernah lagi menyebut kata-kata itu di depanku. Baiklah, maafkan aku. Sudahlah. Jangan bicarakan itu lagi. Selamat datang semuanya di Shamuyungku. Dan semoga kalian semua di Dashanbao kami yang indah ini menemukan sumber kebahagiaan kalian. Setuju? Bersulang, bersulang. Apa pemiliknya ada? Halo Nona cantik, saya pemiliknya. Ada yang bisa saya bantu? Usir semua orang. Saya akan menyewa seluruh tempat ini. Maaf Nona cantik, kami tidak bisa menyewakan seluruh tempat. Berapa yang kamu mau? Saya punya banyak uang. Ini bukan masalah uang. Banyak tamu di penginapan ini sudah menganggap tempat ini seperti rumah mereka. Jadi, maaf ya, Nona cantik. Ada apa, Mei? Su Xiaotian, kamu ternyata bersembunyi di sini. Aku mencarimu sampai lelah sekali. Fan Bingbing, kenapa kamu bisa sampai ke sini? Katian, kamu kenal dia? Dia sepupu jauh dari keluargaku. Biar aku bicara dengannya. Kenapa kamu datang membuat masalah? Aku tahu setiap kali aku datang ke rumahmu, kamu selalu menghindariku. Jangan bicara omong kosong. Kamu harus merahasiakannya untukku. Aku bisa merahasiakannya untukmu. Tapi kamu harus membiarkanku tetap di sisimu. Kenapa kamu tetap di sisiku? Cepatlah kembali. Aku akan memberitahunya bahwa kamu adalah Su yang terkenal. Sudah. Aku menyerah padamu. Aku menyerah padamu. Kamu boleh tetap di sisiku. Tapi jangan membuat masalah. Mengerti? Aku janji. Hei, tolong daftarkan aku untuk menginap. Aku mau kamar yang paling dekat dengan Kak Tian. Baik, Nona cantik. Ayo. Tolong pindahkan ini untukku. 3 pot ini diletakkan bersama. Begini. Ya. Harus sejajar. Jangan diletakkan begini. Begini. Begini? Iya. Menurutku ini lebih baik diletakkan di sana. Meng. Ya, Kepala Desa. Aku dengar ada seorang fotografer hebat datang ke desa kita. Entah apakah dia bisa membantu. Dia di sini. Pemuda ini. Halo. Halo kakak. Saya mau bilang desa kami Ingin minta tolong Anda untuk memotret anak-anak dan orang tua ini. Bisa kan? Memotret. Bisa, dia setuju. Wah, terima kasih banyak. Baik, kalian ngobrol dulu. Saya mau lihat kamera. Kalau tidak ada kamera, tidak bisa memotret kan? Kalau saya bawa, pasti saya akan memotret. Baiklah, kalau begitu Anda lihat dulu. Oke, saya dengarkan Anda. Bagaimana 2 hari ini? Tidak bagaimana-bagaimana. Hanya urusan di desa saja. Anda pasti lelah. Akhir-akhir ini saya lihat Anda kemana-mana, benar kan? Tidak. Ini semua sudah tugas saya. Kak Tian, kalian mau kemana? Tunggu aku dong. Kamu di sini saja. Kami mau keluar sebentar. Ayo. Hei, adik kecil, kamu sedang apa? Aku mau memetik bunga untuk ibu. Untuk ibu? Ibumu di mana? Ibuku. Dia sakit. Sedang di rumah sakit. Oh, kamu sangat berbakti. Sini, kakak fotoin kamu ya. Baik. Oke, siap. Angkat kepalanya sedikit. Nah, senyum. Foto ini mau kamu kasih ke siapa? Saya mau kasih ke kerabat saya. Kerabatmu? Baiklah. Ini, Bapak ini. Bapak? Saya mau foto Bapak ya. Kamu mau saus pedas buat apa? Mau foto, Pak. Mau foto, saya mau foto Bapak. Tidak. Saya mau makan. Bapak ini benar-benar sulit diajak bicara. Tetap saja, saya harus memfotonya. Bapak, jangan bergerak, saya foto Bapak. Besok saya bawakan fotonya.
ya? Tidak usah, tidak usah. Lucu sekali. Ayo, pergi. Bapak, selamat bersenang-senang. Dadah. Tolong foto anak desa kami ini. Lihat saya. Menunduk dan tersenyum. Bagus sekali. Nanti kami cetak dan berikan pada Anda, ya? Baik, baik. Terima kasih. Hei, anak kecil, kamu sedang apa di sini? Main bat. Siapa namamu? Namaku Huateng. Kamu bermargama? Aku tidak bermargama. Aku bermargali. Kupikir itu Huateng yang itu. Ayah dan ibumu pergi kemana? Pergi merantau ke Jinghai. Jauh ya? Kalau begitu, kamu merindukan mereka? Rindu. Tapi ayah dan ibu hanya bisa pulang saat liburan. Kamu tidak ingin selalu bersama mereka? Tidak. Kenapa? Kalau ayah dan ibu tidak merantau lagi, Aku dan adik-adikku tidak akan punya uang untuk sekolah. Kakak, ambilkan fotomu. Mau? mau. Terima kasih, Kakak. Nanti kamu belikan fotonya. Untuk ayah dan ibumu ya. Oke? Ayo. Pose peace, senyum. Ini untuk ayah dan ibumu loh. Kita senyum yang ceria, oke? Oke, 3, 2, 1. Bagus kan? Oke, nanti setelah kami cetak, kami berikan padamu. Kamu kirimkan ke ayah dan ibumu ya. Terima kasih, Kakak. Baiklah. Wah, tempat ini indah sekali. Aku ambilkan fotomu ya. Boleh. Angkat tanganmu. Tidak kusangka hasil fotomu bagus juga ya. Kau pikir gelar fotografer emasku itu cuma pajangan? Kak Tian, kau sudah bekerja keras. Tidak keras, hanya nasibku saja yang keras. Malam ini, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Nanti kau akan tahu sendiri. Oh, masih saja merahasiakan dariku. Ayo. Cepat. Ayo, ayo, kita jalan-jalan sebentar. Tidak, aku tidak mau. Ayo, ayo. Ayolah, ayo. Ayo. Su Xiaotian, kenapa kau murung begitu? Meng, apa kau tidak menyadari 2 hari ini kita pergi memotret para lansia dan anak-anak? Tapi sangat sedikit anak muda di jalanan. Hampir tidak ada yang di rumah. Mau bagaimana lagi? Sekarang setiap keluarga tekanan ekonominya besar. Jika tidak bekerja di luar kota, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Tapi jika bekerja di luar kota, mereka harus berpisah dengan keluarga. Namun sekarang, dukungan untuk kembali ke kampung halaman dan berwirausaha sangat besar. Saya yakin suatu hari nanti, para pemuda ini akan kembali untuk membangun Dashan Bao yang indah.
Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Coba cicipi keistimewaan cuceng kami, anggur raspberry. Anggur raspberry ini. Dikembangkan sendiri oleh Bapak Li, ketua grup Li Sheng Chucheng. Rasanya unik. Kamu pasti suka. Cepat coba. Grup Li Sheng? Oh, perusahaan Xiaoli. Apa? Oh, tidak. Minum saja. Coba saja, bersulang. Kamu habiskan, aku santai saja. Habiskan semua. Baik. Nanti kalau aku kaya, aku akan membelinya dan memberikannya padamu. Baik, aku tunggu. Mau minum lagi? Minum dong. Su Xiaotian. Su Xiaotian, bangun. Su Xiaotian. Su Xiaotian, kenapa kamu tidur seperti babi malas? Cepat bangun, matahari sudah tinggi. Aku ngantuk, mau tidur lagi sebentar. Cepatlah, hari ini banyak orang datang makan. Cepat bangun dan bersiap-siap, bantu aku masak. Tapi aku lelah sekali, aku ngantuk. Su Xiaotian, kalau kamu tidak bangun sekarang, kamu tidak akan makan hari ini ya. Tidur lagi sebentar. Cepat bangun, bangun. Cepat bangun si pemalas. Tidur pun tidak cukup, kepalaku sakit. Su Xiaotian, cepatlah. Hari ini banyak orang makan. Cepat turun bantu aku kupas kentang. Su Xiaotian, cepat turun. Panggil aku kenapa? Cepat kemari bantu aku kupas kentang. Hari ini banyak orang makan. Tidak ada waktu lagi. Kamu tidak bercanda kan? Lihat, masih banyak yang harus dikupas. Suruh aku kupas kentang. Ja, cepat. Drama pendek pun tak berani bikin cerita begini kan? Cepat, jangan bicara lagi. Cepat bantu aku mengupas. Aku belum pernah mengupas. Ambilkan air itu untukku. Ganti airnya, cepat. Bagaimana? Berotot. Bagus, bagus, bagus. Lalu? Kupas satu lagi. Kupas lagi. Cepat, banyak yang makan. Sini, aku gantiin kamu. Ibuku pernah mengajariku. Lihat, apa kupasanku benar? Bagus tidak? Shu Xiaotian, matamu buta. Apa kurangnya aku ini? Kau malah mendekati gadis desa. Siapa bosnya? Ada apa denganku? Tempat ini sudah diakuisisi oleh kamar dagang Dianan kami, cabang Qiucheng. Kalian harus pindah dalam 3 hari. Jika tidak, kalian akan membayar denda 20 juta yuan kepada grup kami. Ini kontrak yang ditandatangani pemilik rumah. Kenapa begitu? Kontrakku dengan pemilik rumah belum berakhir. Kenapa kalian menghancurkan penginapanku? Dasar gadis kecil. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Siapa? Memangnya kamu siapa? Kalian beberapa pria dewasa mengganggu seorang wanita. Apa hebatnya itu? Kamu ini siapa? Apa kamu tahu aku siapa? Aku adalah wakil ketua. Kamar dagang Dianan cabang Qiucheng. Wah, aku takut sekali. Hanya wakil ketua cabang Qiucheng saja. Hari ini, bahkan jika ketua Zhu Ganlin, ketua Zhu sendiri yang datang, dia harus meminta maaf padaku. Kurang ajar. Berani menghina ketua Zhu kami? Tidak apa-apa. Cepat bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Kau tunggu saja. Jangan lari terlalu cepat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Kak Tian, kenapa mereka begitu takut padamu? Bukan, aku kenal ketua zoo mereka. Tadi aku menyamar sebagai atasan ketua zoo mereka. Aku cerdik kan? Maaf. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan penginapan kita. Sebentar lagi akan digusur. Malam ini adalah malam terakhir kita. Meng, Jangan khawatir, Meng. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan keluarga besar kita ini bubar. Apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mencegah penginapanku dihancurkan? Kebetulan, aku punya teman sekelas yang bekerja di kamar dagang Dianan. Mungkin dia bisa membantu. Aku bisa bertanya padanya. Benarkah? Kak Tian, tidak kusangka kamu juga seorang aktor. Apa maksudmu? Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Aku keluar sebentar untuk menelpon. Tidak ada maksud apa-apa kok. Aku hanya memuji Kak Tianku. Halo, Sekretaris Liu. Halo, Ketua. Cari tahu untukku. Apakah proyek renovasi Dashanbao ditangani oleh Kamar Dagang? Cabang Qiucheng yang menanganinya. Batalkan proyek ini. Ketua, itu 20 juta. Kenapa kamu juga mulai membantah? Maaf, Ketua. Lakukan sesuai perintahku. Baik, Ketua. Yang lainnya, jangan bertanya. Ming, sudah selesai. Benarkah? Benar sekali. Temanku bilang, ada kesalahan di dalam kamar dagang mereka. Yang akan digusur bukan tempat kita ini. Benarkah? Tentu saja benar. Untuk apa aku membohongimu? Kamu tidak percaya padaku? Kak Tian hebat. Aku tidak membohongimu. Percayalah padaku. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kamu gila? Tidak apa-apa, ayo senang-senang. Kak Tian hebat. Xiao Tian, kamu benar-benar hebat. Kamu hebat. Tidak. Kami belum menerima pemberitahuan. Maafkan saya, Nona Qianmeng. Proyek kamar dagang Qiucheng ada di desa sebelah, bukan desa ini. Kami sangat menyesal atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Benarkah? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja benar. Mereka semua sudah datang, kan? Cepat. Kartu ini berisi 2 juta yuan sebagai permintaan maaf kami. Tolong terima ini. Ambil saja kalau kamu mau. Itu bukan milikku. Aku tidak butuh. Asal kamu tidak mengganggu Shamuyunku. Lagi pula, untuk apa uang sebanyak itu? Yang penting bahagia, kan? Kenapa kalian masih berdiri di sana? Kalian tidak diterima di sini. Cepat pergi. Sekarang boleh makan, kan? Sudah aman. San Muyun terselamatkan. Kak Tian, tolong aku dong. Tolong apa? Besok pagi jam 5:30, bawa kamera. Nanti aku kasih tahu. Sepaji itu. Kamu mau membunuhku ya? Kamu setuju atau tidak? Baiklah. Sekretaris Liu, saya ingat, Anda bukan orang yang suka terlambat. Apa maksudnya? Selama ketua ini tidak ada di Qiucheng, Anda tidak menganggap saya serius lagi? Mana mungkin? Ketua, tidak ada apa-apa. Langsung ke intinya. Bagaimana urusan yang saya tugaskan? Sudah sejauh mana? Sudah ada petunjuk, Ketua. Wakil Ketua, Zhang. Dia belakangan ini sering berhubungan dengan grup Jiangsheng. Sudah kuduga itu dia. Kembali dan terus awasi dia. Laporkan setiap perkembangan kepada saya, kapan saja. Ingat, jangan beritahu siapapun. Mengungkap keberadaanku. Pergilah. Siapa itu? Masuklah. Kak Tian, ini aku. Bingbing, kenapa kamu datang? Ada apa? Aku mau pergi. Aku datang untuk pamit padamu. Kenapa tiba-tiba mau pergi? Aku tahu kamu sudah punya orang yang kamu suka. Jadi, tidak ada gunanya aku di sini.
Maafkan aku, Bingbing. Aku benar-benar tidak bisa menyukaimu. Aku juga bukan orang yang mudah berubah hati. Kamu juga tidak suka Kak Tian yang seperti ini, kan? Kamu tidak perlu minta maaf. Akulah yang lebih dulu menyukaimu. Aku tidak bisa membuatmu menyukaiku. Itu juga salahku. Tapi kamu harus ingat, ada seorang gadis bernama Fan Bingbing yang sangat mencintaimu. Dan akan selalu mencintaimu. Jika kamu tidak bahagia, datanglah padaku kapan saja ya. Gadis bodoh. Dalam hidupmu, kamulah pemeran utamanya. Kamu harus mengejar kebahagiaanmu sendiri. Tentu saja. Tidak peduli siapa yang kita temui nanti, atau dengan siapa kita bersama, kita harus benar-benar bahagia. Kita harus benar-benar bahagia. Oke? Oke. Kalau begitu, bisakah kita berpelukan sekali lagi? Baiklah. Selamat ya, Meng. Hah? Nanti malam kamu akan tahu. Hei, ingat pulang untuk makan malam ya. Baik. Kamu bantu aku ambil foto ya. Oke. Tiga, 2, 1. Cantik sekali. Su Xiaotian. Aku suka kamu. Ayo kita pacaran. Kamu suka aku. Aku tidak ingin pacaran sekarang. Bicarakan lain kali saja. Ayo, pergi. Cepat, pergi, pulang. Begini, lalu begini, lalu begini lagi. Meng pasti akan menyukainya. Semua sudah siap? Sudah siap? Sudah. Kalau begitu, ayo kita semua bersembunyi. Beri mereka kejutan besar. Tidak masalah. Ayo. Satu, dua, tiga. Selamat. Selamat untuk kalian. Wow. Meng, aku menolakmu hari ini, bukan karena aku tidak ingin bersamamu. Tapi karena menurutku, urusan menyatakan cinta ini seharusnya dilakukan oleh kami para pria. Sejak aku datang ke Dashanbao, sejak pertama kali aku melihatmu, kau seperti seberkas cahaya dalam hidupku yang menyinari duniaku. Segala sesuatu yang ada dirimu, semuanya menjadi begitu indah. Setiap rumput dan pohon yang ada dirimu menjadi berbeda. Angin bersamamu terasa lebih manis. Sebenarnya aku sudah lama ingin menyatakan cinta padamu. Hanya saja aku tidak punya keberanian. Sekarang aku tidak peduli. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin bersamamu, menjalani hidup yang baik. 1 rumah, 2 orang, 3 kali makan, 4 musim. Duniaku tidak bisa tanpamu. Maukah kau bersamaku? Terima dia. Terima dia. Terima dia. Wow. Aku bersedia. Tapi kau tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Jika tidak, aku akan menghilang tanpa ragu. Aku tidak peduli kau punya apa. Aku hanya ingin dirimu yang paling jujur. Aku, Su Xiaotian, bersumpah.
Jika terhadap Chen Meng, jika ada yang disembunyikan atau dibohongi, biarkan aku kesepian seumur hidup. Su Xiaotian, aku peringatkan kamu. Kamu harus memperlakukan Meng dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Tenang saja, Meng adalah segalanya bagiku. Kemanapun aku pergi, dia ada di sana. Cium, cium. Oh. Baiklah, baiklah. Lihatlah betapa hangatnya suasana yang kami siapkan. Cepat, duduk. Lalu, anggur yang kami siapkan untuk kalian melambangkan kebersamaan selamanya ya. Pang, ayo foto mereka. Siap. Keahlian fotoku tidak bagus loh. Lihat aku. 3, 2, 1, keju. Semoga bahagia selamanya. Ayo, siap-siap. Lihat ke sini. Echo. Paten kamar dagang kalian ini benar-benar hebat. Terbaik di dunia. Tentu saja. Su Xiaotian terpilih sebagai ketua kamar dagang Tianan kita berkat paten ini. Bisa dibayangkan betapa berharganya paten ini. Tapi ku dengar Su Xiaotian sudah menjual paten ini. Disumbangkan kepada Kementerian Pertahanan Dasyat. Menyumbang untuk negara? Apa-apaan itu? Menyejahterakan rakyat hanya mencari ketenaran kosong. Astaga, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bagi kita berdua, uang adalah hal yang paling sulit didapatkan di dunia ini. Jadi kita berdua adalah orang-orang yang sepemikiran. Setelah aku menjual paten ini ke Amerika, kita berdua akan jadi miliarder. Ayo Pak Zhang, mari kita rayakan lebih awal. Kak Tian, kenapa kau memanggilku sepagi ini? Aku sudah janji pergi dengan Sun Qian. Pang, kau bersenang-senang akhir-akhir ini ya? Tentu saja. Pemandangan Dashanbao begitu indah, tempat yang penuh angin dan kebebasan, dan ada Sun Qian juga. Jangan-jangan kau suka pada Sun Qian? Ya, sedikit suka sih. Kau tidak memikirkan ayahmu di Tiancheng? Ayahku itu masih kuat dan sehat. Biarkan dia punya anak lagi untuk menemaninya bermain. Aku punya firasat. Semua ini harus berakhir. Kita harus kembali sekarang. Kak Tian, apa maksudmu? Apa kau pikir kita benar-benar hanya berlibur? Halo, Sekretaris Liu. Ketua, pengkhianat internal sudah teridentifikasi. Itu Wakil Ketua Zhang. Bukti sudah di tangan. Apa langkah selanjutnya? Bagus sekali. Serahkan ke departemen terkait. Bersiaplah untuk menangkapnya. Beritahu para petinggi kamar dagang. Tunggu aku kembali untuk rapat. Oh iya, jemput aku di Shanmuyun. Baik. Kak Tian, jadi semua ini adalah rencanamu. Sekarang pengkhianat di kamar dagang Dianan sudah disingkirkan. Tidak akan ada lagi yang berani menentang Ketua Su. Selamat Kak Tian. Coba lihat. Ada apa, Pang? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sepertinya hanya tikus. Hei, kenapa kau terlihat sedih? Meng, aku takut dia tidak mengerti aku. Benar juga. Lagi pula, yang paling dia benci adalah kebohongan. Masalah hari ini, kita putuskan sesuai rencana. siapa di antara kalian Zhang Fade? Dia. Kami dari Badan Keamanan Nasional Dasyat. Anda dicurigai berkolusi dengan musuh dan mencuri rahasia negara. Mana mungkin? Apa kalian tidak salah orang? Tidak salah. Memang Anda yang kami tangkap. Apa? Kalian salah. Apa kalian punya masalah? Apa ada hubungannya? Ikut kami untuk penyelidikan. Tuan Fan. Kami tidak ada hubungan.
Jangan tangkap saya. Saya sudah berkontribusi pada perkembangan Dianan. Selamat datang kembali, Ketua. Meng. Meng. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku mengaku. Aku adalah miliarder. Aku adalah ketua kamar dagang Dianan, Sutian. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu kembali ke Dianan, menjadi istri ketua. Bagaimana? Senang sekali kan? Meng! Meng, apa kau mendengarku? Chen Meng. 2 orang, dobrak pintu ini. Meng! Kak Tian, Kita berasal dari dunia yang berbeda. aku pernah bilang padamu. Aku, Su Xiaotian, bersumpah. Hal yang paling kubenci adalah kebohongan. Menyembunyikan atau membohongi Chen Meng. Dan kau ternyata adalah orang yang paling kubenci. Pemimpin kamar dagang Dianan. Aku tidak ingin berhubungan dengan siapapun dari kamar dagang Dianan. Selama bersamamu, aku sangat bahagia. Itu adalah salah satu dari sedikit momen bahagia dalam hidupku. Maafkan kepergianku tanpa pamit. Aku tidak bisa menghadapi seorang ketua kamar dagang Dianan yang penuh kebohongan. Biarkan masa lalu kita, cinta kita, perbawa angin Dashan Bao. Salam, Meng. Halo, namaku Su Xiaotian. Jangan khawatir. Halo. Sekretaris Liu, perintahkan untuk menggunakan semua sumber daya kamar dagang. Dengan segala cara, temukan Chen Meng untukku. Itu ketua. Menyebar, cepat cari. Meng, alangkah indahnya jika bisa terus senyaman ini. Meng, dia hanya akan menarik orang yang paling penting, kan?
Meng, kamu di mana? Kak Tian mencarimu. 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 Reporter kami melaporkan, baru-baru ini, Sutian dari Kamar Dagang Dianan tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan ketua dan sebagai presiden grup Xiaotian menghilang tanpa pamit, keberadaannya tidak diketahui. Bisa? Sudah bisa, sudah bisa. Bagus. Senyum, senyum. 3, 2, 1. Sudah selesai. Ayo lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Wah, hasil fotomu bagus sekali. Tentu saja. Profesional kan? Berapa harganya? Tidak perlu bayar. Cukup bantu aku posting di media sosial. Posting di media sosial? Betul. Baiklah. Bawa ponselnya ke sini. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah, terima kasih. Aku kirim fotonya ke ponselmu ya. Oke. Sampai jumpa. Kak Tian, coba pikir. 2 tahun ini kamu sudah memotret ribuan wisatawan yang datang ke Dashanbao. Mengunggah ke medsos. Mencari Kak Chen Meng. Tidak pernah ketemu kan? Apa dia sengaja menghindarimu? Tidak mungkin. Cepat atau lambat, Meng pasti akan kembali. Aku juga pasti akan berada di Dashanbao, menunggunya. Semoga saja. Aku benar-benar tidak mengerti. Kalian yang sedang jatuh cinta ini. Apa yang kamu tahu? Ini yang namanya cinta. Kak Tian, kamu masih percaya cinta? Dulu, sebelum bertemu Chen Meng, aku juga tidak percaya cinta. Tapi setelah bertemu dengannya, dimanapun dia berada, setiap rumput dan pohon menjadi begitu indah. Dimanapun dia berada, angin pun terasa manis. Kami pernah berjanji untuk bersama melihat awan di Dashanbao, merasakan angin Dashanbao, dan melihat matahari terbenam di Dashanbao. Tapi Kak Tian, kamu sudah mencari 2 tahun, tapi belum ketemu juga. Mungkin saja Kak Chen Meng sudah menikah loh. Tidak mungkin. Dia pasti akan kembali. Dia tidak akan meninggalkanku sendirian. Kak Tian, jangan terlalu keras kepala. Lepaskan saja. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Kurasa hidupku hanya tersisa Chen Meng. Hidupku hanya untuk dia. Jika tidak ada dia, apalagi arti hidup ini? Sudahlah. Tidak usah dibahas, terus menunggu saja. Meskipun laut mengering dan batu hancur, meskipun waktu berlalu selamanya, aku percaya, aku pasti bisa menyentuh hatinya. Aku juga pasti bisa menunggunya. Cepat bereskan barang-barangmu. Baiklah. Ayo. Siap, miringkan wajah sedikit. Miringkan lagi ke kanan, bagus. Lihat kamera dan senyum. Bagus, lebih ceria lagi. Senyum, 3, 2, 1. Miring, miring, miring lagi. Bagus, bisa, siap. Meng. Aku bukan lagi ketua kamar dagang Dianan. Bukan juga CEO miliaran. Bagus, bisa. Sekarang aku sama seperti Su Xiaotian yang kamu kenal dulu. Hanya seorang fotografer biasa.
2 tahun ini, aku menelusuri setiap tempat yang pernah kita kunjungi dan merasakan angin yang pernah kita hirup bersama. Aku akan selalu menunggumu di Dashanbao. Angin Dashanbao akan mengingat pemuda di balik lensa kamera perjalanan itu yang pernah merajut sebuah perasaan cinta paling canggung dengan kebohongan. Api unggun di Shanmuyun akan mengingat saat topeng elit bisnis itu terlepas, desahan yang jatuh di senar gitar lebih ringan dari debu. Kisah Su Xiaotian dan Chen Meng adalah jejak perjuangan melepaskan diri dari sangkar emas. Ini adalah keberanian kentang goreng yang basah kuyup kembali renyah di bawah sinar matahari. Ternyata, ketulusan yang paling tajam tidak pernah membutuhkan penyamaran jas formal. Dan cinta adalah angin yang menembus jaring kebohongan. Pada akhirnya, akan membawa kupu-kupu yang tersesat kembali ke taman bunga asalnya. Semoga setiap orang yang memakai topeng di hutan beton ini dapat bertemu angin yang melepaskan zirahmu. Semoga semua hati yang tulus, yang terluka oleh kebohongan, dapat menemukan tempat yang murni dan menunggu seseorang yang melintasi lautan manusia hanya untuk mengatakan, aku tidak akan membohongimu lagi. Cahaya bulan putih seharusnya tidak pernah menjadi ilusi yang tak terjangkau. Tetapi saat kau menoleh, orang itu ada di sana bersamamu. Wajah yang paling akrab, berdiri di jalan yang dulu kita lalui, menyatukan kembali tahun-tahun yang terpisah, menjadi bulan yang utuh. Semoga cahaya bulan putihmu menjadi kembang api yang menerangi sisa hidupmu. Ayo, lakukan perjalanan spontan. Hati-hati, Lithin. Pakai ini, jangan sampai kedinginan. Manisan Hawthorne yang manis. Hei, Kak J, kamu juga sudah kembali. Sudah kembali. Kamu juga kembali hari ini. Betul. Lihatlah sekarang ini. Betapa bagusnya yang dibuat oleh grup Su Xiaotian. Memang sangat bagus. Tidak mudah ya. Sekarang di luar juga tidak bagus. Lebih baik kembali dan berkembang. Selamat datang di Dashanbao. Ayo lihat-lihat. Ini kampung halaman kami, Dashanbao. Aku pulang. Berkat dorongan dari grup Su Xiaotian, aku akan mempromosikan melalui siaran langsung untuk mendorong perkembangan pariwisata kampung halaman kami dan penjualan produk pertanian kampung halaman kami. Selamat datang semuanya, datanglah bermain ke Dashanbao kami ya. Cinta kalian. Wow, terima kasih untuk mobil sport Kak Yang. Drama pendek, romantis murni. Drama pendek romantis murni menunggumu di tempat berangin.
Web drama Zhao Tong menunggumu di tempat berangin telah selesai syuting.